Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua, jua-jua, ahoy yahowu. Jumpa lagi dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah hari ini masih bergulir dengan kerjasama bersama KPU Sumatera Utara dalam konteks KPU Talks, persiapan kita menuju tanggal 27 November 2024. Di hari Rabu itu, Tribuners, kita akan memberikan hak suara kita untuk memilih para pemimpin kita, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Sudah hadir bersama saya Bang Sitori Mendropa, anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Gawean besar ini menjadi gawean khusus untuk divisi Bang Tori nih rupanya. Siap, terima kasih Mas. Bang Tori, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, harus sehat Bang. Wajib sehat ini. Ini KPU dan Badan Ad Hoc harus banyak minum vitamin sampai pencoblosan selesai nanti. Ya, sampai kurang lebih Sampai pelantikan mungkin, seminggu sampai minimal pengumuman pemenang. 2 minggu 3 minggu ke depan lah kurang lebih. Ya. Dan 5 hari ke depan ini akan sangat melelahkan. Makasih Bang Todi di tengah kesibukan mau mampir ke Studio 1 Tribun Medan. Siap. Tujuannya Tribuners untuk memberi informasi terkait bagaimana kemudian teknis kita untuk menyukseskan Pilkada 2024 nanti ini. Siap, Pak Kasih. Tribuners, saya akan berbincang sama Bang Tori terkait divisi beliau sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi melalui 2 platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Lalu ada tribunmedan.com yang mengupdate informasi terkini terkait Medan, Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Lalu saksikan berbagai tayangan menarik kami lewat podcast, live streaming melalui sosial media kami. Bang Tori, tentu perjalanan panjang lah untuk di divisi Abang ini mensosialisasikan pemilu kada atau pilkada agar masyarakat nanti berbondong-bondong untuk datang mencoblos. Benar. Paling tidak ini dibilang berat, ringan, dibilang ringan, berat. Ada 10.771.496 total DPT kita di 33 kabupaten kota. Bang, dalam waktu dekat ini kan ada beberapa agenda penting nih Bang yang sedang tim Abang lakukan lah teman-teman di KPU. Kemarin rasanya kalau Tribuners menyimak di lapangan Benteng sudah dilaksanakan karnaval. Ada karnavalnya di tanggal 24 kalau nggak salah ada lagi KPU. Nah, mungkin bisa Bang Tori jelasin tuh apa persiapan kita menjelang nanti di tanggal 27 itu Bang. Baik, terima kasih. Selamat sore Bangda dan juga yang menonton, yang mendengar Tribuners. Yang siang hari ini kami perlu menyampaikan bahwasanya KPU Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah sangat memang mempersiapkan diri total menghadapi yang kurang lebih 5 hari lagi ke depan. Persiapan yang sudah kita lakukan ini saya bicara ya bagaimana cara meningkatkan yang lebih efektif peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur di Provinsi Sumatera Utara ini Bang. Saat ini KPU Sumatera Utara sangat fokus bersosialisasi kepada seluruh masyarakat. Banyak sekali elemen yang memang harus kami jumpai nih Bang. Ya, dilibatkan ya Bang. Banyak sekali Bang. Ini sebenarnya kita sangat lebih fokusnya ya ini kepada pemilih pemula untuk yang generasi Z. Ya. Cuma milenial dan Z menguasai nih Bang. Ya, karena kan kalau misalkan dilihat dari DPT ada kurang lebih sekitar 23%. Itu dari DPT, total DPT kita itu yang generasi Z yang masih usia 17 tahun di nanti November. Dan ada juga yang sudah 18 artinya sudah pertama memilih dia baru di bulan Februari kemarin itu pertama. Pileg dan Pilpres. Ya, pilek dan Pilpres. Dan ada yang baru kali pertama nyoblos di Pilkada. Jadi kemarin kita sudah sosialisasi, bahkan kita sudah pernah melaksanakan go to school namanya, kita bentuk jambore untuk generasi Z. Kita melaksanakan di The Hill, kita mengundang itu di 33 kabupaten kota masing-masing 4 siswa-siswi
per kabupaten kota. Perwakilan kabupaten kota. Ya kita akan sudah melaksanakan kegiatan itu dan berharap mereka ini mampu untuk mendistribusikan informasi. Nah, jadi kan Bang, kita sudah mengundang 4 orang ini, kita jadikan sebagai duta pilkada Sumatera Utara. Oke, di setiap kabupaten kota masing-masing. Jadi yang 4 orang ini sekarang sudah ditindaklanjuti juga oleh teman-teman KPU kabupaten kota. Nah, dengan cara yang adik-adik kita yang 4 orang ini, untuk yang siswa-siswi ini, mereka menjadikan sebagai duta pilkada di kabupaten kota, lalu menjadi juga salah satu orang yang bersosialisasi kepada masyarakat di sekolahnya. Nah, ini kan tujuan kita bagaimana selain kita memberikan pendidikan pemilih kepada siswa-siswi itu, kita juga menciptakan sebagai kader-kader yang menjadi agent of change untuk ke depan. Sebagai seorang pemimpin. Karena kan kita ini kan sudah di usia mungkin ya sudah agak dikatakan setengah-setengah usia lah ya, menjelang apa. Nah, lalu anak-anak ini kan yang sudah kita didik ini, kita latih mereka selain pengetahuan kepemiluan, pilkada, kita juga latih bagaimana mereka berani berdiri di depan ada orang. Juga pelatihan kepemimpinan untuk mereka. Iya, secara tidak langsung kegiatan kita sosialisasikan pilkada, mereka bersosialisasi. Mereka juga dapat ilmu lain juga. Leadership itu ya Bang. Nah, jadi kita latih mereka. Kita memang bekali dengan posisi apa ya? Ini materinya yang disampaikan, mereka berdiri di depan kelas dengan ada yang ratusan siswa. Nah, begitu Bang. Jadi diajar berbicara lah dia ya. Ya, begitu Bang. Jadi upaya yang dilakukan itu tidak sekedar kemudian lewat berita, bahkan melibatkan langsung anak-anak muda ya Bang. Benar. Tapi benar juga Tribuners, kalau kita teliti ya data dari nasional misalnya itu aja 52% total pemilih muda kita. Kalau di Sumut kemarin kalau tidak salah Bang 62% totalnya itu generasi Z, generasi milenial. Itu 62%. Yang artinya usianya apa itu usianya 17 ke 23, 23 ke 40-nya itu. Sampai di 40 lah milenial ya Bang ya. Sudah 62%. Artinya hari ini Tribuners, kekuasaan itu ada di tangan kita. Benar. Jadi kalau salah milih 5 tahun lah kita rugi. Nah, kalau tidak milih apalagi? Ya, begitu. Gitu ya Bang, kira-kira ya. Benar. Paling tidak untuk teman-teman generasi Z dan teman-teman di milenial, upaya ini udah terus nih dilakuin sama Bang Tori dan kawan-kawan di KPU untuk memperkenalkan, satu diantaranya kan memperkenalkan pasangan calon Bang. Apa programnya, apa yang mau dia lakukan, mestinya dari debat itu termasuk divisi Abang kan yang mengelola. Mestinya dari 3 debat yang sudah dilakukan kita udah bisa lihat tuh, ini orang bakal saya pilih karena ada programnya, misalnya lapangan pekerjaan. Kalau teman-teman yang generasi Z hari ini kan Bang, 3 tahun kemudian dia butuh pekerjaan tuh Bang. Benar. Nah kalau salah pilih, kacau kita kan Bang. Benar. Lah tadi balik Bang, debat itu kan juga satu di antara instrumen yang dilakukan oleh KPU, divisinya Abang itu untuk kemudian biar masyarakat tahu kan gitu. Proses debat aja lumayan ya Bang kemarin ya. Lumayan lah. Jadi kalau proses debat itu kan salah satu bentuk juga kampanye. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Nah, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 itu dan ada juga juknisnya yang mengatur terkait dengan kampanye. Nah, kampanye ini kan yang difasilitasi KPU itu dalam bentuk seperti ini seperti pertama dulu sosialisasi dalam bentuk penyebaran alat peraga kampanye APK itu difasilitasi oleh KPU. Tapi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Lalu yang difasilitasi KPU termasuklah debat ini. Nah, debat yang memfasilitasi itu adalah KPU, tapi sesuai dengan kemampuan KPU juga termasuk itu. Nah, salah satu harapan kita itu adalah kita memfasilitasi pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dalam bentuk dengan debat. Ya, harapan kita itu ya seluruh masyarakat ini di Sumatera Utara itu mengetahui, ya kan? Dan diberikan juga kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misi. Wah, selain juga nanti menyampaikan visi misi mungkin melalui kampanye tatap muka mereka, ya kita juga melalui ini langsung kita undang audiens dan berdebat antar langsung pasangan calon.
Nah, kita kan sudah melihat Uji dari kompetensi mereka lah itu kira-kira dari ya. debat pertama sampai debat ketiga kita sudah melihat, menyaksikan semua. Baik menyaksikan secara langsung, ada juga yang kita saksikan melalui televisi. Ya. Nah, tentu pasangan calon di saat itu ya mempersiapkan diri, apa visi misi yang sudah disiapkannya itu yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, dalam hal itu ya tentu masyarakat juga kan akan mengetahui siapa yang memang dia mengenah menurut dia Program masing-masing. yang menurut Tribuners ini cocok nih. Bapak ini nih program yang cocok sama saya. Gitu ya. Begitu. Jadi ya dalam hal ini KPU memang sudah mempersiapkan banyak hal terkait dengan tadi itu untuk peningkatan partisipasi masyarakat ya. Nah, itu juga bisa meningkat partisipasi masyarakat ketika sudah menonton debat. Ya tentu kan ketika dia sudah melihat, membaca, ya berarti tentu dia tidak akan malas untuk datang ke TPS lagi. Nggak ada keraguan di Tidak mereka. ada keraguan begitu, Bang. Iya, benar. Rasanya Tribuners kemarin dalam prosesi 3 kali debat itu kita udah bisa dapat lah esensi dari program kerja, apa yang mau dilakukan oleh calon pemimpin kita. Debat mau di tingkat provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati, itu kan kalian bisa buka tuh. Ada tinggal googling aja, masuk ke akun YouTube-nya KPU, kalian bisa dapat tuh. Udah dapat. Mau diputar ulang itu bisa. Bisa. Lupa misalnya, Bapak ini kemarin apa programnya, masih bisa kita cek. Masih bisa Masih ada waktu 5 hari nih untuk menentukan siapa yang layak kita coblos nanti ya. Begitu. Gitu ya Bang, kira-kira ya. Lah kalau proses debat tadi Bang, bahkan sampai kita libatin pelajar dengan harapan ya 4 orang ini balik ke kabupatennya, mengajak lah teman-temannya, mengajak masyarakat, orang tuanya, orang di tetangganya, yang jatuhnya juga ke partisipasi tadi ya Bang. Benar. Gitu. Lalu tentu kan ada agenda-agenda lain Bang. Misalnya komunitas tadi Abang sempat bilang. Lah pendekatan apa tuh yang kita lakukan ke komunitas? Kalau ini KPU Sumatera Utara kan punya banyak ya agenda yang sudah dilakukan. Selain kita tadi mengumpulkan siswa-siswi tadi yang jadi duta itu Bang. Kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya Go to School. Go to School. Kita datang ke sekolah-sekolah yang memang sesuai kemampuan bisa terjangkau KPU Sumatera Utara. Nah, itu berarti tingkat SMK dan SMA ya Bang? Iya, sederajat. Kita datang, dan setelah itu untuk generasi yang pemilih muda, itu kan pemilih muda ini kan sudah termasuk mahasiswa di situ. Ya. Kita ada Gustus Kampus juga. Oke. Gustus Kampus. Setelah itu kita juga sudah bersosialisasi kepada beberapa segmen. Ada segmen perempuan, ada juga segmen yang khusus disabilitas, yang tunanetra, juga kita juga bersosialisasi kepada segmen-segmen tokoh keagamaan. Oh, ini semua ya Bang. Di kampus juga kita datang, dan ini terakhir kan ada beberapa organisasi juga yang memang KPU mampu untuk menjangkau. Kita melaksanakan sosialisasi. Oke. Nah, begitu. Nah, ini yang terakhir kayak hari inilah. Tadi kan baru kami sosialisasi di Belawan sana. Di sana di Belawan itu target kita ada orang-orang pesisir yang dekat-dekat yang di laut sana. Nah, ini kan orang-orang yang itu ya. Yang mereka kalau mobilitasnya ya ke laut. Ya, jadi kita ini kalau istilah lain kan ada beberapa segmen dari KPU ini kan, mungkin ada mulai dari segmen mungkin perempuan kan, segmen segmen perempuan, segmen ibu-ibu yang seperti yang tokoh-tokoh agama tapi ibu-ibu. Wiritan misalnya kelompok gitu. Perwiritan. Yes. Ada juga yang segmen kalau istilah di KPU itu segmen yang orang-orang yang mohon maaf ya dalam tanda kutip yang memang agak mungkin terpinggirkan lah, kurang lebih seperti begitu dia, yang memang kaum mungkin nelayan yang buruh lah. Yang mereka mengandalkan juga pekerjaan harian mereka untuk hidup kan gitu ya Iya, Bang? Benar. Kira-kira ya. Nah, itu jadi kita memang datang seperti tadi itu, datang kita ke lokasi yang Belawan di daerah ya, Bang? Belawan sana itu. Kita mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya harus datang ke TPS. Negara sudah memfasilitasi kita, negara sudah memberikan kita hak untuk bebas memilih dan bebas juga untuk dipilih. Nah, ini kenapa nantinya kita sudah diberikan hak, kenapa kita tidak datang ke TPS? Nah, itulah
apa ya pendidikan yang kita berikan kepada tadi ibu-ibu yang lebih banyak bapak-bapak. Kita tahu memang bahwasanya penting juga mereka itu datang untuk mencari nafkah. Ya. Bagi yang buruh pastilah kalau nggak kerja hari itu mungkin Nggak besok dapat kan nggak makan dia iya, mungkin ya Bang ya. bisa anaknya mungkin saja nggak pun dapat jajan ke sekolah besok. Itu keluarganya. Namun kita kan memberikan pendidikan pemilih. Datang ke TPS itu kan tidak sampai satu hari. Enggak. Paling Bang Sejam lah. paling lama udah Ya, lama lah sejam. itu ya Bang, Ya, sejam. kenapa bisa kita katakan sejam ini karena dia dulu membawa surat pemberitahuan lalu dia tepakan Ada prosedur lah prosedur ya. registrasi dulu baru kan nunggu dan Ngantri dipanggil dikit gitu ya Bang. Iya. Nah itu pun kalau misalkan datang di pukul 7 lewat 5 menit misalkan jam setengah 8 kan belum tentu sudah padat. Karena itu kepadatan datang ke di TPS orang itu di angka jam 9 sampai jam 11 bahkan jam 12-an. Ya. Padat-padatnya. Mestinya kalau tadi nelayan atau buruh sekalian mau pergi ke Ya, kerja, bisa ke kerja. laut misalnya gitu, nyoblos dulu gitu ya Bang. Begitu dia kira-kira Bang. Jadi tadi itu kita sampaikan bahwasanya pentingnya datang memilih itu untuk apa? Nah, selain memang mohon maaf ya, politisi-politisi yang bisa merubah nasib bangsa ini, ya masyarakat juga bisa merubah nasib bangsa ini dengan cara menentukan pilihannya. Dengan cara menentukan atau memilih politisi yang baik tadi. Iya. Gitu. Nah, itu. Rasanya kalau tadi Abang di Belawan, Tribuners atau masyarakat yang ada di Belawan sudah boleh lihat-lihat lagi nih. Nah, Apa sih kemarin calon yang kemudian memasukkan program untuk nelayan dan buruh bagi kami? Jadi begitu Bang. Jadi kita sampaikan datanglah ke TPS, berikanlah hak pilih Anda. Itu paling juga sejamnya. Ya. Tapi dengan catatan ya jangan juga datang ke TPS itu karena memang tadi subuh itu ketemu dengan si Fajar. Itu yang salah. jadi niatnya karena udah terima dulu gitu Bang ya. Enggak boleh. Jadi kita kan sampaikan ini apa namanya itu? Dalam hal ini memang ada juga mohon maaf, ada juga yang memang orang-orang yang sengaja mengintervensi mungkin bapak ibu karena mohon maaf ya kita mengetahui orang-orang yang di kampung ini udah di kampungan mohon maaf ya mungkin kegiatan hari-harinya itu kalau enggak dia jadi buruh nelayan atau mohon maaf yang paling kita lihat kalau berkebun lah misalnya berkebun. Jadi orang bisa aja datang, udahlah kau datang aja, nanti begini-begini segala macam. Nanti udah aku tanggung duitku hari ini. Iya. Nah, yang penting kau datang di TPS ya. Ini kan ku antarlah, ku jemputlah kau tapi dengan catatan ini. Ya. Ini nanti yang kau pilih. Itu yang salah. Kita berikan pembelajaran pendidikan politik itu jangan hak Anda itu dirampas oleh orang lain. Hanya demi menghitung ya mohon maaf lah mungkin kalau bagi limpul tadi gitu Bang ya. Ya bisa mungkin bagi nelayan ya mungkin setengah hari dia melaut dapat ya. tapi dirampas selama 5 tahun. Nah itu pendidikan kita berikan kepada tadi ibu-ibu bapak-bapak di sana. Ada memang yang mungkin saja tersadar oh ya begitulah ya. Nah karena kita sampaikan juga ada boleh datang ke TV, ada larangan-larangan yang tidak boleh lagi. Lalu bagi apa namanya orang-orang yang sengaja mungkin ada istilah apa ya mungkin money politik kali ya. Kalau ada politik uang. Yes. Bagi yang memberi pasti ada sanksi. Yang menerima juga dapat sanksi. Yang hati-hati kan ya, gitu ya. Jadi kita sampaikan jangan anggap nanti bahwasanya enggak kok saya hanya menerima enggak dapat ada sanksi. Udah ada sanksinya. Nah, itu yang kami sampaikan tadi. Oh, itu baru banyak bertanya tadi. Lalu kalau sudah kami dapatkan misalkan kami temukan, kami rekam lah, kami videokan lah, ada kami temukan yang membagi-bagi seperti itu. Bagaimana kami apa tindakan kami gitu ya. Iya. Ya kita sampaikan nanti kan sampaikan kepada pihak yang berwajib, sampaikan kepada Bawaslu. Nanti akan pastikan ada yang menindaklanjuti terkait tersebut. Apakah pidana nanti muncul? Disitulah nanti ya Bang ya. Bawaslu lah nanti. Ya begitu senior. Bawaslu yang akan melakukan. Menarik Bang ya. Artinya sosialisasi kita ini bahkan sampai ke akar rumput ya. Iya. Nah itu baru masuk ke segmen di situ Bang. Nah kita juga memang saya sampaikan tadi itu. Kita ini sudah berkali-kali ada yang kita hadiri undangan dari luar yang dilaksanakan oleh Depak, ada juga yang memang KPU. Menginisiasi ya. Kami laksanakan di tanggal 8 kemarin ya, kami melaksanakan kegiatan itu yang menghadirkan seluruh tokoh-tokoh pemuka agama di Sumatera Utara ini. Oke.
Nah, kita akan melaksanakan kegiatan ini bersama dengan kerjasama dengan KPU Sumatera Utara dan Kanwil Depak yang ya, Kementerian Agama. Yang Sumatera Utara. Kita mengundang beberapa ini tokoh-tokoh agama yang khusus pimpinan-pimpinan agama masing-masing. Oke. Mungkin ada PGI dari MUI, Walubi dan yang lain-lain beberapa kita hadiri. Lalu kita akan berdiskusi dalam bentuk fokus group discussion. FGD. Ya, jadi kan ada beberapa poin yang memang kita sepakati. Pada intinya lah akan diberikan dihayo-hayokan kepada seluruh warga jamaah masing-masing, baik pun di tempat ibadah masing-masing, bahwasanya itu kita melaksanakan pilkada yang memang sangat damai, soft, tanpa juga intervensi, tanpa berita hoax dan juga tanpa isu-isu sara. Ya. Nah, kita sepakati itu dan kita menjaga ketertiban dan juga kita menjaga soliditas keakraban melalui tokoh-tokoh agama ini semua. Ya, karena kita berpikir politik ini kan selesai mungkin di tanggal 28 29 paling terlambat ya. Udah selesai lah ya, Bang. Udah selesai, tapi masa yang bersaudara sesama anak bangsa ini bertikai hanya gara-gara itu. Nah, itu karena beberapa ditarik-tarik ke agama, ditarik-tarik ke itu ya, Bang ya. Ditarik-tarik ke ini, suku. yang ini tokoh yang dituakannya di agama si ini. Tapi kok aku enggak? Padahal ini sama-sama tokoh. Itu yang memang susah dan oleh sebab itu kemarin tuh kesepakatan kita antara tokoh-tokoh agama itu semua. Ya, kita memang menyepakati untuk menghindarilah warga kita sesama anak bangsa ini untuk bertikai hanya gara-gara politik. Gitu kira-kira, Bang. Oke. Tapi rasanya juga kita sangat rugi besar Tribuners ketika kemudian tadi satu poin dari Bang Tori bahwa ketika kita memilih hanya karena rupiah tadi menggadaikan masa depan kita lah karena uang yang cuma 100.000, 50.000 kemudian 5 tahun kita merugi. Menyesal, Bang, 5 tahun kita. Tapi rasanya juga Tribuners ketika seorang pemimpin menggunakan cara-cara yang tidak baik, memberi uang segala macam, saya pasti yakin dia pasti mau ngebalikin modalnya, Bang. Kalau udah ngomong modal berbagai cara nanti dia. Tapi ini Tribuners yang punya hak suara, yang punya hak kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang mau kita pilih gitu. Rasanya ya, Bang ya. Makanya kan salah satu yang dihayokan KPU Sumatera Utara itu dalam bentuk hashtagnya itu rakyat memilih, rakyat menentukan. Rakyat memilih, rakyat menentukan. Benar ya, Bang? Jadi kan kita yang memilih, artinya kita yang menentukan. Iya. Nah, jadi itu yang juga salah satu yang kita hayo-hayokan. Nah, kalau saya pun rasanya Tribuners kalau ada pasangan calon yang kemudian menyerang agama lain, kemudian rasanya saya nggak pilih deh. Nah, itu kan memecah belah ya, Bang. Benar itu. Rasanya ya. Bang Tori, sampai ke pemuka agama, pelajar, ibu-ibu perwirid, udah komunitas. Bahkan kemarin Tribuners ada acara besar, ada artis Elemen kemarin. Iya. Dalam semalam tanggal 21. Iya, kemarin, Bang ya. Benar. Pawai ya, Bang Karnaval. Itu juga jadi bagian sosialisasi. Bagian dari sosialisasi. Iya, benar. Nah, kemudian seingat saya akan ada jadwal ke depan nih, Bang. Di tanggal 24 itu juga ada artis. Ada juga. Apa itu Jasmine atau apa, lupa saya tuh. Pokoknya ada artis di tanggal 24 di hari Minggu kalau nggak salah, Bang. Iya, ada. Ada fun walk di sana. Ada. Nah, jadi kan, Bang, begini, kita melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk bagaimana cara agar pengenalan kepada publik, kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara ini bahwasannya pilkada ini sudah dekat. Siap. Nah, harus ada juga kita sampaikan perbedaan antara pemilu dan pemilihan. Nah, jadi kemarin waktu kita laksanakan itu nama kegiatan itu Karnaval. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Nah, kemarin itu memang titik pusatnya itu di Lapangan Benteng, Bang. Akan tetapi sebelum itu kan ada yang kita buatkan, ada beberapa mobil yang jurusannya itu ada yang arah dari Tanjung Murawa, ada juga yang daerah
apa itu yang daerah Jamin Ginting Jamin sana Ginting, itu ha? apa yang ujungnya itu ke apa Pancur Batu yang namanya itu Pancur ya? Batu. Ya. Pancur Batu. Ada juga beberapa, ada sekitar 4-5 mobil itu yang beda arah. Lalu dari jam 2 itu siang lah, mulai dari siang mereka jalan sampai titik kumpul di Benteng. Apa yang mereka sampaikan? Ada dalam bentuk speaker aktif kita buat itu menghayo-hayokan kepada seluruh masyarakat. Bahwasannya jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Jangan golput, tidak baik golput. Ya. Nah, itu yang kita sampaikan. Hindarilah intimidasi, hindarilah provokatif. Nah, itu yang disampaikan. Nah, itu saat titik kumpulnya di posisi di lapangan Benteng. Setelah itu baru kita mengundang lagi adik-adik kita pelajar yang ada di dekat kota Medan ini semua. Semalam itu hadir 17 sekolah. 17 sekolah. SMA sederajat yang hadir untuk bisa ikut juga dalam bentuk kita buat kemarin itu jalan gerak santai kreasi. Oke. Nah, jadi makanya namanya karnaval ya, Bang? Iya, karnaval. Nah, itu banyak semalam itu ada yang komunitas-komunitas mobil, motor juga, yang karnaval yang juga banyak sekali. Nah, kita keliling lapangan Benteng itu kita menyampaikan pesan bahwasannya ya pesan kita sampaikan itu sudah dekat. Ya, selain kita bergembira, namanya ini pesta ya, Bang. Pesta demokrasi. Mestinya riang gembira. Ya, bergembira seluruh masyarakat. Ya bergembira ya artinya tidak ada yang sedih, tidak ada yang terinvasi, tidak ada yang merasa terintimidasi tidak di ada. situ, gitu. Nah, jadi semalam itu kita melaksanakan kegiatan itu, Bang, dalam bentuk sosialisasi. Dan puncak kegiatannya itu sudah selesai semua. Malamnya ada juga gembira juga dengan kita mendengarkan musik-musik dan pesan-pesan dari komisioner KPU, dari juga MC-nya, dari juga artisnya. Banyak pesan-pesan disampaikan melalui lagunya, bahwasannya kita harus berbahagia menuju 27 November ini. Nah, itu kira-kira, Bang, kemarin. Nah, tambahnya tanggal 24 ini ada lagi. Ya, saya sambil tadi Bang Tony ngomong, saya sambil ngintip akunnya Instagram KPU Sumut. Itu artisnya Best Jam. Best Jam ya. Benar ya, Bang? Benar. Yang tanggal 24 nanti. 24 hari Minggu. Fun Walk. Iya. Jadi kita lagi melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi. Memang namanya itu KPU Fun Run. KPU Fun Run. Oke, siap. Jadi itu bukan lari kencang ya. Namanya juga happy ya. Kan jadi gitu ya, larinya mungkin ya biasalah. Nah, itu juga kita melaksanakan itu di hari Minggu tanggal 24. Nah, itu kan ada orang yang bertanya, itu kan sudah masa tenang, apakah boleh kegiatan? Nah, KPU ini, Bang, kalau misalkan itu masa tenang pun dalam bentuk sosialisasi itu tidak salah. Berdasarkan aturan. Yang tidak boleh itu berkampanye. Kalau nanti di tanggal mensosialisasikan 24 pasangan itu, calon tidak boleh. Itu nggak boleh kan, iya, Bang ya. Tapi bersosialisasi untuk mengajak masyarakat datang memilih itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh KPU itu boleh. Nah, dalam tanggal 24 itu kita melaksanakan di 3 tempat. Di hari yang sama, di jam yang sama. Oh, jadi bukan cuma di Benteng nih, Bang? Bukan. Oke. Kita melaksanakan. Di mana lagi titik yang kita laksanakan itu di titik pertama dulu Medan. Baru titik kedua itu Rantau Prapat Labuhan Batu. Labuhan Batu. Nah, titik ketiganya itu di Kepulauan Nias, tepatnya di Gunung Sitoli. Nah, dan itu serentak dilaksanakan bersamaan. Iya. Rasanya Tribuners yang ada di wilayah itu di Medan kita pusatkan di lapangan Benteng, lalu Rantau Prapat Labuhan Batu dan di Gunung Sitoli Nias. Ya. Rasanya itu juga efektif ya, Bang. Kalau Medan misalnya teman-teman Tribuners yang biasanya Car Free Day di kawasan di kawasan bisa merapat tuh ikut yuk. Bisa. Ada hadiah, ada best jam, ada artis. Ada. Kita ada hadiah door prize nantinya juga di situ. Ada beberapa banyak lumayan hadiah banyak lah yang kita buat. Nah, itu pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat ini Sumatera Utara yang sudah mempunyai KTP atau sudah usia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, itu kita sampaikan informasi bahwasanya di 3 tempat itu selain kita melaksanakan kegembiraan lari bersama, tujuannya itu lari itu sebenarnya mari kita mengejar kebahagiaan untuk menyukseskan pilkada. Nah, itu kita kenapa kemarin kita buatkan agak fun run dia. Jadi bahagia mengejar, mari kita berlari mengejar kebahagiaan menuju suksesnya pilkada.
Nah, itu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara di 3 tempat dan kita laksanakan itu 3 tempat di hari yang sama, jam yang Jam sama. yang sama. Kita start kalau nggak salah itu pukul 7.30 ya, Bang? Bukan, Bang. Jam berapa, Bang? 6.30. 6.30. 6.30 kita Tribuners, sudah. 6.30 sudah start. Jadi mesti sudah ngumpul kalian di lapangan Iya, Benteng sebelum 6.15 lah. 6.15 itu kita sudah Ya. ngumpul. Nah, itu nanti sekaligus diberangkatkan semua. Sudah lari, sehat, ada artis, dapat hadiah. Nah, gitu dia. Sudah lengkap. Dapat hadiah. Lalu ya apa adanya lah, nanti kalau misalkan kita dapat apa namanya itu ya, obat untuk penyejuk hati pun pada saat itu lebih bahaya. Iya. Nanti tentu kan kalau kita sudah berlelah nggak mungkin lah nggak disuguhkan juga apa sekedar air minum. Snack Pasti, ada iya, lah ya, ada Bang, ya, pastilah ya. kita siapkan. Dan rasanya itu juga momentum kita untuk bertemu sanak keluarga, Ya. tetangga di sana. Pas. Yang tadinya masa kampanye kita milih A dan milih B di fundranya KPU nih yo gandengan. Tapi jangan pakai atribut pula kalian ke sana. Oh, tidak boleh. Kak, itu nanti pun Bang, mohon maaf ya kepada apa namanya itu, kepada Tribuners dan seluruh- masyarakat. ya, Tribuners dan masyarakat itu kita tidak mengundang pasangan calon. Ya, dan nggak boleh juga masyarakat pakai Tidak atribut boleh. pasangan calon ya, Bang. Iya. Bukan tidak boleh, tapi di acara itu tidak boleh lah. Ya, jangan lah Kalau ya, Bang. dipakai di tempat lain ya wes silakan. Ya. Kan nanti kita suruh copot aja, Bang, kalau pakai baju pasangan calon. Ya tentu Bang, tentu. Kita akan apa nantinya? Kita udah standby kan tim. Ya. Jadi kalau ada yang masih menggunakan, kita coba ingatkan, tidak boleh karena kan masa kampanye udah selesai. Nanti jangan salah juga Tribuners dan masyarakat, nanti ketika kalian pakai atribut di acara itu jadi antipati orang. Oh, ini pasangan ini nggak taat ini kan gitu ya, Nah, Bang ya. gitu. Jadi nggak bagus juga bagi ini. Dan ini adalah acara fun run, olahraga senang-senang menuju pesta demokrasi. Namanya pesta Harus mesti- berbahagia. harus riang gembira lah gitu ya, Bang ya. Nah, Tribuners, menarik nih sama Bang Tori. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bang Tori, tapi saya ingatkan untuk mengupdate informasi terkini lewat 2 platform Tribun. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang bisa diakses detik per detik terkait perkembangan informasi terkini, termasuk informasi pemilihan kepala daerah di wilayah Sumatera Utara. Bang Tori, siap. panjang persiapan ini, Bang. Panjang. Muaranya adalah bagaimana kita meningkatkan Partisipasi partisipasi masyarakat kita untuk memilih dan punya pada pendidikan pemilih lah. ya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kalau kita tarik, Bang, tentu kita kilas balik flashback ke Pileg dan Pilpres. Iya. Berapa persen sih keterlibatan masyarakat kita saat Pileg dan Pilpres, dan target kita untuk di Pilkada ini berapa persen sih dari KPU, Bang? Kalau kita lihat dulu ya dari sisi apa partisipasi pemilih di tahun 2018 pada Pilgub 17 ke 18 ya. 18 ya. Itu kurang lebih partisipasi pemilih untuk pemilihan gubernur itu 60-an persen, sekitar 63% ya kurang lebih kalau saya. Nah, untuk Pilpres dan Pileg kemarin di 14 Februari 2024 itu kita Sumatera Utara ini 75% 70%. partisipasi Memang ada pemilih. kenaikan lah ya, Bang. Ada kenaikan. Aha. Nah, harapan kita untuk di Pilgub untuk Pilkada serentak di tahun 2024 ini ya bisa meningkat sampai 80%. 80%. Harapan kita. Ya karena tadi melihat dengan apa ya, pertama tuh dari itu kita juga melihat dari sisi keseriusan penyelenggara pemilu tingkat bawah ini menyusun mulai dari DPS sampai dengan DPT. Nah, itu kan ada beberapa yang dibersihkan, misalkan apa namanya itu ya sudah meninggal, Ya. berarti kan sudah dikeluarkan dari DPT. Semua dibersihkan, maka harapan kita itu peningkatan partisipasi pemilih itu berdasarkan DPT dulu ada, bisa aja. Ya. Memang kalau kita flashback jumlah DPT kita menurun dibanding Pilpres dan Pileg ya, Bang, kemarin iya. ya. Karena proses pembersihan tadi ya, Pembersihannya udah menurun kurang lebih 200.000. 200.000 pemilih. Itulah yang meninggal segala macam ya, Bang ya. Iya, Oke. yang sudah lama tidak ada lagi di wilayah Sumatera Tidak Utara. berdomisili lagi di Sumatera Utara. Gitu. Nah, jadi
itulah cara kita meningkatkan partisipasi pemilih ini, Bang. Dengan cara seperti abang tadi kan, bagaimana kami Sumatera Utara ini menargetkan 80% ya dengan cara bersosialisasi kepada semua pihak. Nah, kita sudah melaksanakan, kita menghayalkan hari Rabu itu sangat urgen, hari Rabu sangat urgen. Nah, makanya kemarin itu KPU Sumatera Utara memang agak sedikit ya lama kita melakukan pleno menentukan hari itu pelaksanaan debat. Tahu abang kenapa kami memilih setiap hari Rabu? Rabu debat pertama, Rabu debat kedua, Rabu debat ketiga. Kita memberikan kesan kepada biar masyarakat notice ya Bang. Mengingat bahwasannya hari Rabu itu penting gitu. Hari Rabu itu di bulan November itu bersejarah, baik bagi pasangan calon, baik juga kepada seluruh masyarakat. Oke. Jadi kan Bang, di hari debat itu selalu Rabu ya Bang. Rabu semua. Jadi kan Bang, iya. itu bagi pasangan calon itu kan sebenarnya mereka menyampaikan bahwasanya itu termasuk Rabu bersejarah bagi mereka. Hari Rabu yang menentukan mereka bisa jadi gubernur dan hari Rabu yang bisa menentukan mereka tidak bisa jadi gubernur. Melalui debat itu, debat hari Rabu mulai tanggal 30, baru hari Rabu tanggal 6, hari Rabu tanggal 13. Tinggal sekali lagi hari Rabunya udah dapat ketemu Rabu 27. Ya. Nah, itu sebenarnya kesan yang kita sampaikan kepada masyarakat, kita sosialisasikan bahwasanya setiap hari Rabu kita laksanakan debat. Nanti untuk gubernur Sumatera Utara itu di hari Rabu itulah pertarungannya untuk menyampaikan ide dan gagasan. Gitu kira-kira Bang. Lah Bang, masih ada beberapa hari nih. Tentu masih ada program lah yang terus disusun, yang sudah disiapkan. Satu di antaranya Panran tadi. Lalu bagaimana kemudian Bang Tori melihat kesiapan teman-teman ad hoc KPU di tingkat daerah untuk juga mensukseskan pilkada mereka setempat? Baik, kalau terkait itu Bang, kalau misalkan kesiapan KPU kabupaten kota sampai PPK dan PPS, bahkan ini sekarang KPPS kan sudah selesai pelantikan, BIMTEK sudah. Kesiapan mereka pertama dulu untuk menghadapi menyelesaikan pilkada ini tentu untuk tingkat kabupaten kota, untuk persiapan logistik ini sedang diwanti-wanti mungkin pengepakan saat ini. Pengepakannya, sortirnya semua sudah selesai, pengepakan ini udah masuk dalam kotak semua sebagian ini, tinggal ini mengangkat. Bahkan pun di wilayah Sumatera Utara ini ada yang -7 sudah berangkat sebagian logistik. Distribusi ya Bang? Iya, seperti Nia Selatan. Nia Selatan itu ada 6 kecamatan di pulau itu sudah berangkat itu di -7. Ada yang -3, baru rata-rata -1. Yang kita lihat yang terjauh berarti Bang ya, yang terjauh lebih dulu, baru yang Medan di pusat kota. Iya, yang Medan nggak bagus lah. Sedang misalnya gitu ya. Itu yang baru H-1 masih bisa kita kejar ya. Nah, persiapan itu oleh teman-teman PPK saat ini tentu kan sudah mempersiapkan juga dari sisi pertama dulu ya, mengokohkan PPS dan KPPS. Ini BIMTEK. Perangkat dasar kita untuk melaksanakan pemilu ini. Mereka sudah BIMTEK semuanya, begini cara pengisian. Inilah yang teman-teman lakukan saat ini. Ini kan mulai dari tanggal 7 November mereka lakukan ini Bang. Semua lakukan. Lalu setelah itu ini tanggal besok atau tanggal 25 itu pembentukan TPS. Di tingkat KPPS, tingkat TPS masing-masing dibantu oleh PPS itu. Itu kan persiapan. Lalu setelah itu ya baru nanti kan logistik siap diterima lagi di tanggal 26. H-1 berarti ya Bang. Nah, bagaimana itu kan kesiapan mempersiapkan secara teknis ya. Bagaimana kesiapan ini badan ad hoc kita mulai dari KPU Kabupaten Kota, PPK sampai PPS itu meningkatkan partisipasi masyarakat tadi. Nah, tentu ini kan 3 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. KPPS itu sudah bekerja memberikan surat pemberitahuan atau surat panggilan namanya, surat pemberitahuan kepada masyarakat untuk datang ke TPS sesuai dengan yang ada dalam TPS. Undangan lah gitu Bang ya, surat undangan. Surat undangan untuk datang ke TPS. Nah, sembari memberikan surat undangan, kita juga sudah sampaikan bersosialisasi bahwasanya titipkanlah pesan. Jangan lupa datang ke TPS ya, hari Rabu ini undanganmu. Tidak baik tidak datang ke TPS. Gunakanlah hak pilihmu, janganlah biarkan orang lain mengintervensi hak pilihmu itu. Nah, itulah yang dilakukan masing-masing mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS yang lebih benar-benar detail saat ini untuk masuk di setiap TPS dan yang disebut untuk di rumah-rumah warga. Nah, itulah kesiapan yang dilakukan oleh teman-teman itu. Sudah door to door nih.
Tribuners. Ya Bang ya. Ya. Arti kan door to door itu Bang, menyampaikan Door to door. surat undangan. Kalau di rumah itu ada 5 ya 5 surat undangannya. benar-benar. Surat undangan itulah yang kemudian dipakai untuk kita datang kemudian ke TPS, Ke kan TPS, begitu kan Bang, benar. mengikuti aturan main di TPS nanti. Rasanya Tribuners sudah panjang, bahkan sampai ke door to door upaya KPU untuk kemudian mengajak kita memberikan hak suara kita. Benar. Tinggallah bagaimana kita membangkitkan diri kita ini, mau diam atau mau menyimpang tadi ya Iya. Bang ya, atau mau kita gunakan sebaik-baiknya ini. Rakyat memilih, Rakyat menentukan. rakyat menentukan. Begitu. Atau kita ambil tematik yang sangat bagus dipilih oleh KPU itu. Rakyat memilih, rakyat menentukan. Rasanya itu yang harus dilakukan ya Bang ya. Benar. Bahkan sampai tingkat door to door pun sudah Dilakukan, Bang. kita lakukan. Secara umum Badan Ad hoc kita sudah siap lah melaksanakan siap. ini Bang ya. Sudah siap. Tinggal bagaimana kemudian partisipasi masyarakat untuk kemudian ikut melakukan proses pemilihan. Dan upaya jumpa tengah hari ini juga bagaimana cara kami untuk mengajak Tribuners, mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah kita. Benar. Bang, tentu ada harapan Bang Iya, bagi teman-teman penyelenggara pemilu. pasti. Lalu tentu juga ada harapan teman-teman penyelenggara untuk masyarakat Sumatera Utara. Silakan Bang Tori, apa harapan itu? Pak, yang pertama dulu harapan kita ya, harapan kami lah dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk teman-teman penyelenggara baik di tingkat ke kabupaten kota, PPK dan sampai dengan kelurahan desa itu yang PPS dan KPPS. Kita berharap yang utama itu adalah menjaga kesehatan. Karena kalau tidak sehat tentu tidak jalan dan tidak sukses pelaksanaan pilkada ini. Itu yang pertama. Kedua, imun tubuh itu memang harus dipertahankan. Kita harus makan yang sehat lah. Ya, konsumsi Karena vitamin. karena kita harus memperhatikan dari memang di pilkada sangat sedikit memang kerawanan bahwasanya terganggu kesehatan orang karena ritme pekerjaan tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat. Apalagi kita di Sumatera Utara dan di semua daerah hanya 2 surat suara yang kita pilih. Maka kan untuk pengisiannya tidak terlalu lama. Yang berikutnya teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat baik di tingkat KPU kabupaten sampai dengan di TPS. Ya, marilah kita menjadi penyelenggara pemilu yang menjaga independen, yang menjaga juga integritas. Agar seluruh masyarakat Sumatera Utara ini memang benar-benar meyakini bahwasannya penyelenggara pemilu ini benar-benar yang memang melaksanakan tugasnya, tupoksinya sesuai dengan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Nah, yang berikutnya kita juga berharap kepada seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh penyelenggara pemilu juga ya, untuk dalam pelaksanaan pilkada ini memang kita harus memahami bersama. Bisa saja kan ada yang memang di luar perkiraan kita akan terjadi. Nah, itu kan bisa saja ada terjadi, mohon maaf, ini kan di daerah-daerah yang memang agak jauh dari mungkin, mohon maaf ya, ada yang tidak dilalui kendaraan. Jangankan roda 4, roda 2 dia tidak nggak bisa dilintasi. dipikul. Nah, kita nggak tahu di situ mungkin soal misalkan ya ada bencana alam yang memang bukan bencana alam, banjir. Terhalang lah. Ya. Kotak suara, surat Force suara. major lah itu Bang. Nah, kondisi bisa. darurat lah di situ. Ada bisa juga yang memang kadang-kadang terjadi, kita memang tidak nafikan bahwasanya ada bisa terjadi tertukar antara kotak suara dengan TPS satu dengan TPS lain, bisa terjadi hingga jumlahnya kurang misalnya gitu ya Nah, Bang. nanti sudah sampai di ternyata bukan TPS kita ini, baru lagi berubah. Kita memang maklum bahwasanya itu terjadi karena kadang itu kan satu mobil itu ada yang 2 TPS. Memang satu desa memang. Ya. Nah, tapi bisa terjadi. Nah, itu yang memang ketelitian juga di penyelenggara pemilu, harapan kita memang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Nah, untuk masyarakat juga umum ya, kita berharap agak seluruhnya kan bisa membantu, memfasilitasi baik juga dari si pemerintahan penyelenggara pemilu kita di tingkat desa dan PPS, KPPS. Gitu kira-kira. Baik. Tribuners, rasanya sudah lengkap lah apa upaya yang dilakukan oleh KPU untuk kemudian menyukseskan Pilkada 2024 ini, mulai dari cara yang resmi sampai lewat hiburan pun sudah dilakukan. Ya.
ujungnya apa? Untuk mengingatkan kita bahwa hari Rabu tanggal 27 November 2024 adalah momentum kita untuk menentukan nasib daerah kita masing-masing. Sumatera Utara ini. Ya, khususnya Sumatera Utara untuk 5 tahun ke depan. Berbagai aktivitas yang dilakukan KPU, debat, proses kampanye yang sudah dijalani pasangan calon dan masih hari ini tetap menuju tanggal 23 Bang ya. Iya. 23 sudah masa tenang. Rasanya kita masih bisa melihat program-program apa yang disajikan oleh pasangan calon untuk kemudian menjadi dasar kita memilih mereka. Dan tidak ada halangan rasanya ya Bang untuk masyarakat kita hari ini untuk memilih. Iya. Intervensi rasanya siapa yang mengintervensi? Iya. Kalau sampai saat ini dulu lah, kita di penyelenggara pemilu khususnya KPU ini bidang teknis kita belum mendapatkan dulu bahwasannya ada orang yang sudah diintervensi. Rasanya enggak. Ada orang yang mengintervensi. Sampai saat ini dulu kita belum. Kalau kami secara apa belum mendapatkan lah. Nah, tapi kita nggak tahu apakah di bagian pengawasan mendapatkan ya kita nggak tahu terkait itu. Tapi sejauh ini kita merasa iklim demokrasi kita terus tumbuh. Iya. Masyarakat bebas berbicara, bebas Ya, berekspresi. sudah mulai bagus. Arti itu tandanya kan pendidikan pemilih tadi itu ya lancar. Sudah berjalan dengan baik kan gitu ya Benar. Bang Tori ya. Lah tinggal Tribuners semua ada pada kita. Kewenangan ini dikasih negara ke kita untuk kita gunakan. Benar. Karena kitalah yang memilih ini, bukan mereka yang punya kuasa. Kita yang punya kuasa untuk menentukan nasib daerah kita ke depan. Bang Tori, terakhir menutup jumpa tengah kita hari ini, mungkin ada pesan lain yang ingin Abang sampaikan agar di 27 November nanti Ya. bisa masyarakat datang rame-rame ke TPS-nya. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh pendengar Tribunnews yang memang saat ini masih bisa mendengarkan dan mungkin bisa melihat. Pesan untuk kita semuanya bahwasanya gunakanlah hak pilihmu tanpa mengintervensi orang lain, gunakanlah hak pilihmu tanpa diintervensi oleh orang lain, dan gunakanlah hak pilihmu sesuai dengan keinginan dan yang ada di dalam pikiranmu dan hatimu untuk memberikan hak pilihmu agar selama 5 tahun ke depan Anda tidak menyesal telah memberikan hak pilih. Dan pada terakhir kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, tidak baik tidak datang ke TPS pada tanggal atau hari Rabu 27 November 2024. Gunakanlah hak pilihmu, tidak baik untuk juga golput. Nah, itu bagi KPU Sumatera Utara sangat berharap agar memang sukses pilkada di tahun 2024 ini. Begitu Bang kira-kira. Baik, Bang Tori, terima Siap. kasih Bang sudah Terima kasih mampir banyak. Siap. mengajak lagi Tribuners dan masyarakat Sumatera Utara untuk ikut serta dalam pilkada kita mencoblos di tanggal 27 November 2024. Tribuners, demikian jumpa tengah kita dengan Sitori Mendrova, anggota KPU Sumatera Utara, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Jangan lupa, Rabu tanggal 27 November 2024 kita salurkan hak pilih kita pilih pemimpin yang terbaik bagi kita. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi khusus hari ini. Kita berjumpa dalam Jumpa Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.